Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang angkatan 66 dan angkatan 80-an. Di sini saya akan juga memberikan contoh dari karya angkatan 80-an. Simak penjelasan berikut. Angkatan 66. Nah, angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra. Munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, absurd, dan lain-lain. Nama angkatan 66 dicetuskan Hans Begu Jessin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis. Oleh karena itu, karya sastra yang lahir pada periode ini lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial dan politik pada masa itu. Nah, beberapa sastrawan pada angkatan ini yaitu Umar Khayyam, Ikra Negara, Leon Agusta, Arif Nur, Akhudiat, Darmanto Jatman, Arif Budiman, Gunawan Muhammad, Budi Dharma, Hamsat Rangkuti, Putu Wijaya, Wisran Hadi, Wingkarjo, Taufik Ismail, dan masih banyak lagi para sastrawan pada angkatan ini. Nah, secara politis, lahirnya angkatan ini dilatar belakangi oleh pergolakan politik dalam masyarakat dan penyelewengan pemimpin negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa keadilan demi kepentingan pribadi dan golongan. Nah, selanjutnya karakteristik dari angkatan 66. Yang pertama munculnya adanya angkatan ini yaitu angkatan 66. Tema yang diangkat banyak mengenai masalah kegelisahan batin dan rumah tangga. Kegelisahan tersebut bersumber pada situasi budaya belum mapan dan situasi tersebut karena adanya norma politik dan norma ekonomi. Yang selanjutnya yaitu arti penting saja angkatan 66 pertama bukanlah sebagai seni, tetapi merupakan curahan hati khas anak muda mengalami kelegaan perasaan setelah masa penindasan. Selanjutnya angkatan 80-an. Nah, kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Sastra angkatan 80-an ini lahir pada saat pemerintahan Soeharto di era Orde Baru, yang dimana pada masa era Orde Baru memiliki ciri semua keputusan berporos pada presiden dan hak suara rakyat sangat dibatasi. Nah, sastra angkatan 80-an memiliki peraturan yang memberatkan para sastrawan Indonesia. Sebuah karya yang dianggap berisi dengan provokasi dan mengancam akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pada saat itu. Nah, pada periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat dengan wawasan konstitusional. Berikut nama-nama tokoh yang terkenal sastra angkatan 80-an. Yang pertama Hari Wijaya, yang kedua Margate, yang ketiga N. Hadini, yang keempat Mira Wijaja, yang kelima Ahmadun Yosi Harfanda. Selanjutnya, karakteristik sastra angkatan 80-an. Nah, yang pertama cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang kedua, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang ketiga, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keempat, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Yang kelima, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang keenam, didominasi oleh roman percintaan. Selanjutnya yaitu kelebihan sastra angkatan 80-an. Yang pertama, berwawasan estetik yang luas. Yang kedua, memiliki tema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan. Yang ketiga, sastra yang dinamik bergerak bersama untuk menuju kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional. Yang keempat, para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas dalam berkarya. Yang kelima, berkembangnya karya sastra perfilman. Yang keenam, adanya sastra beraliran pop.
Nah, kekurangan dari sastra angkatan 80-an ini ada 3. Yang pertama, karya sastranya dibaluti oleh aturan ketat yang dibuat oleh pemerintah dan dipengaruhi oleh kegiatan politik pada saat itu. Yang kedua, karya sastra dipengaruhi oleh proses depolitisasi. Yang ketiga, sastra yang muncul tidak sesuai dengan realitas sosial politik. Nah, di sini saya mengambil sebuah karya sastra dari angkatan 80-an yang pengarangnya yaitu N.H. Dini. Nah, di sini yaitu novel yang saya ambil yaitu yang berjudul Pada Sebuah Kapal. Nah, ini adalah sinopsis Pada Sebuah Kapal novel N.H. Dini. Nah, pada sebuah kapal yang dirilis perdana pada 1972 menuai decak Gakum, penerbit Dunia Pustaka Jaya, Jakarta sampai mencetak novel itu 3 kali dalam selang waktu 70-an. Kemudian dicetak kembali sebanyak 3 kali setelah hak penerbit dipegang Gramedia. Nah, pada sebuah kapal menceritakan biduk pertikaian rumah tangga di ambang perceraian dengan lika-liku perselingkuhan seorang istri, buntunya pola komunikasi dan berhamburannya muara permasalahan tersebut. Sang suami dengan teguh berusaha mempertahankan rumah tangganya yang nyaris seperti kapal karam di tengah rentetan tuntutan perceraian dari istrinya. Dengan cueknya, sang istri tetap berselingkuh dengan pria yang mengalami permasalahan serupa, yaitu memiliki rumah tangga tidak bahagia. Nah, tema dari cerita novel Pada Sebuah Kapal karya N.H. Dini ini yaitu novel karangan N.H. Dini berjudul Pada Sebuah Kapal. Nah, ini bertema tentang percintaan. Nah, pada awalnya tema dari novel ini mengarah kepada kehidupan tokoh utama. Tetapi setelah tokoh utama itu menghadapi beberapa konflik, tema dari novel ini menjadi percintaan atau lebih tepatnya perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga yang kurang harmonis. Selanjutnya, sudut pandang dari novel Pada Sebuah Kapal ini digunakan yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, narator dalam novel ini adalah tokoh utamanya sendiri yaitu Sri. Menurut saya, tujuan pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama adalah agar pembaca hanya dapat melihat dan merasakan secara terbatas seperti apakah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh Sri. Nah, cirinya adalah pengarang selalu menggunakan kata aku untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Selanjutnya yaitu gaya dan nada. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam penulis untuk menulis cerita dalam novel ini sebenarnya bukanlah bahasa yang rumit, tetapi penulis menggunakan kata-kata dan struktur kalimatnya merupakan dialog sehari-hari. Seperti terdapat ciri-ciri dari karya angkatan 80-an, juga menggunakan bahasa sehari-hari gitu. Nah, demikianlah pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.